Halo guys, jadi kali ini gue kedatangan iPhone 13 yang warna hijau. Ini warna special edition banget ya, yang warna hijau. Kalau misalkan iPhone 14 tuh yang warna ungu special editionnya. Nah, penasaran kan sama paket yang ini nih, iPhone 13? Karena udah jarang banget gue ngeposting tentang iPhone 13. Susah banget coy, barangnya sumpah dah. Dan ini udah titipan orang teman-teman ya. Jadi gue mau review barang ini biar langsung kirim ke orangnya. Kalau kalian mau just tip sama gue, bisa banget langsung aja DM di Instagram gue @yogataufik. Langsung aja yuk kita unboxing barang ini. Oke, ini dia, gue udah pindahin kameranya ke kamera atas. Yang seperti biasa packingnya bagus banget ya teman-teman ya. Lah langsung aja kita unboxing. Ya, ini gue sedikit cerita, iPhone 13 tuh lagi susah banget sekarang untuk didapetin. Kebanyakan tuh iPhone 14. Gue nggak tahu kenapa ya, karena ya mungkin apa pengaruh karena perang ya, gue juga nggak tahu. iPhone 13 tuh jadi sulit banget didapetin guys. Kalaupun ada harganya tinggi. Waduh. Nah ini gue punya langganan, jadi gue pesen langsung ya, langsung ke gudang. Jadi dia dipilih-pilihin yang terbaik guys. Jadi ya makanya kenapa barang-barang gue tuh cuman ada iPhone 13, 14. Karena gue belum ada restock di 15 dan juga 14 Pro Max guys. Seri Pro lah pokoknya belum ada ya. Jadi ya ini dia iPhone 13 aja ini baru datang lagi, baru dapat lagi. Dan ini warnanya hijau guys. Ini warna yang paling cowok banget lah pokoknya. Kalau pas lagi zaman-zaman kayak gini nih, zaman-zaman lagi pada perang-perang gini, warna hijau tuh kayak mantap banget ya nggak sih? Ini dia paketnya. Semoga bener ya yang dikirim itu adalah warna hijau guys. Oke, oh iya bener guys, warna hijau guys. Dan dia dikasih nih sama sellernya apaan nih? Biasanya sih tempered glass ya. Cakep. Oke, kita buka dulu. Oh, casing guys. Hai. Nah, ini dia. Kita dapat casing. Lumayan ya buat ya biar aman belakangnya. Guys, warna hijau bagus sekali. Lihat. Ini langka banget ya warna ini, karena emang ini special edition dari iPhone 13 ya. Kalau misalnya iPhone 14 itu adalah yang warna ungu ya teman-teman ya. Dan ini warna hijaunya. Oke, bagus. Kerdusnya biasa aja sih, ada tulis-tulisan ya kita nggak permasalahkan kerdus ya. Yang penting handphonenya aman ya. Semoga kita aman banget nih handphonenya. Langsung aja kita buka. Bismillahirrohmanirrohim guys. Dapat apa aja di dalam pembeliannya. Oke, nah, hijau, bagus guys, hijaunya sumpah. Dan ini ada peringatan ya, jadi iPhone ini tidak dapat memperbarui iOS, tidak dapat mengatur ulang iOS, terus tidak bisa diupdate iOS-nya. Terus kalau misalkan lo update nanti bakal kekunci ya. Selama ini sih iOS-nya udah diblok ya, jadi nggak bisa diupdate. Hanya masuk ke iCloud melalui App Store ya teman-teman ya. Dan ini nggak ada apa namanya jaringannya. Jadi jaringannya cuman ada di WiFi only aja. Oke, seperti itu ya peraturan dari iPhone ini teman-teman. Makanya kenapa harganya murah dan ya gitulah. Nah, ini dia, kalian bakal dapat apa aja di sini. Bakal dapat kitab-kitab ya teman-teman. Ada SIM ejector seperti biasa tuh. Dan juga lo bakal tadi dibonusin sama sellernya itu ada casing guys. Nah ini dia Type-C to Lightning ya, lumayan lah kita dapat kabel. Cuman saran gue mendingan beli kabel lain ya. Harus beli pakai kabel-kabel yang Orion lah, takutnya ini kan kabelnya OM ya. Pasti sih kabelnya OM itu. Kita lap-lap dulu biar agak bersih ya. Ini warna hijau juga agak ngebercak ya. Karena hijaunya tuh bukan hijau terang gitu, jadi hijau army lah tuh ya. Oke. Nah, kita bakal ngelihat dulu di sini di bagian kameranya. Kalau kata gua nih ya, ini bagus, bersih, nggak ada lecet apa-apa, nggak ada debu juga. Ya clean banget, ini cuman debu luaran jadi aman ya teman-teman ya. Dan untuk bodinya, kalian bisa lihat, ini hijaunya hijau army banget guys, bagus banget sih sumpah. Nah di sini ada SIM ejector, SIM card, jadi bisa masukin SIM card ya. Segelnya juga warna hijau. Jadi ini hijau-hijau. Nah ini gue demen nih, ini gue demen banget. Apa namanya gudang gua nih yang khusus di iPhone 13 tuh, dia finishingnya bagus banget guys. Jadi dia nggak ngangkat di LCD-nya tuh, kalian lihat ya, tuh ini bagus banget, gue suka nih tuh. Jadi ini sempurna banget kayak HP yang Orion yang bukan gantian LCD ya. Semoga aja nih LCD-nya beneran ori ya. Kita beruntung banget sih kalau misalkan dapat LCD ori teman-teman ya. Jadi sini nggak ada cacat apa-apa, sempurna semua ya. Aman sih. Yuk kita coba nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Warna hijau guys. Damn. Widih. Cakep sih ya warna hijau. Gue emang ngincer banget sama warna hijau ini. Karena ini kan special color editionnya ya di iPhone 13 guys. Tinggal pakai casing bening aja.
Kalau feeling gue ini adalah iOS 26, tapi gue nggak tahu iOS 26 berapa. Dan ini kita udah masuk guys. Woi, canggih benar. Oke ya, bagus ya. Coba kita lihat di sini. Oh, terang sekali guys. Tuh, di sini apakah dapat True Tone? Dapat True Tone, dark mode nyala. Idih, cakep banget HP-nya. Oke, kita di mode putih dulu aja karena kita mau ngetes layar-layarnya. Ini masih keterangan ya di HP gue ya. Coba kita turunin dikit. Oke, segini ya teman-teman ya. Nah, kita bakal ngetes ininya dulu nih. Layarnya apakah ada pergerakan-pergerakan yang melambat di sini, ada pixel-pixel yang rusak dari LCD-nya teman-teman. Di sini sejauh ini nice, sejauh ini nice ya, sejauh ini nice banget, nggak ada pergerakan aneh-aneh. Dan ini performanya tuh, walaupun RAM-nya 4 GB, ini jangan dibandingin sama Android ya. iPhone 13 tuh RAM-nya cuma 4 GB guys. Oh, tapi ya oke banget kan. Tuh, lihat ya. Ini tadi layarnya ini udah bisa True Tone ya teman-teman ya, aktif tuh True Tone-nya ya. Tuh, bisa dinaikin, naikin turun, dan bisa di dark mode juga. Kita pakai yang mode putih aja, karena kita mau ngetes LCD-nya. Langsung masuk ke Note di sini, kita tes ya. Note now. Oke, kita ketik dulu, coba ini volumenya ada, kita tinggiin volumenya. Oke, sudah volume. Oh, ini bahasanya bahasa China guys. Bentar. Oke, kita udah ganti. Ya. Halo, apa kabar? Jadi apa lamar? Karena ini autocorrect ya. HP ini bagus. Bagut jadi. Pokoknya ya itu dia teman-teman ya, ketikannya masih enak banget ya. Kita bakal lihat LCD-nya, kita agak terangin sedikit. Ini ada pixel, ya ini ada ungu-ungunya ya. Tapi ini mungkin kualitasnya bagus banget ya, karena tuh rapet banget guys. Nggak ada ngangkat, biasanya kalau LCD digantiin tuh ada selisih sedikit lah. Lumayan banyak malah kelihatannya. Nah ini lumayan ya kualitas layarnya, cuman gue nggak bisa pastiin ini ori apa enggak. Feeling gue sih nggak ori ya teman-teman ya. Dan ini lu lihat dulu di poninya sini, shadow-nya tipis ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan layarnya kuring banget tuh, shadow-nya tuh ya kelihatan banget sih, apa namanya, ada yang ya kelihatan lah kalau layarnya jelek gitu. Nah kalau untuk poninya sendiri, kalian nilai sendiri ya. Poni apa namanya, bezelnya ya. Ini gede apa sedang apa normal ya. Kalau gue sih biasa lihatnya ya biasa aja sih, standar aja gitu, nggak gede nggak kecil ya, standar aja gitu teman-teman. Oke, kita coba di mode hitamnya teman-teman. Apakah ada green line-nya di sini? Nggak ada ya, nggak ada green line-nya sama sekali. Jadi aman banget ya LCD-nya ya, tuh teman-teman. Oke, rotation-nya bagus. Alright, ini sih oke sih kata gue untuk LCD-nya. Dia nggak ada permasalahan yang berarti ya teman-teman ya. Di sini LCD-nya oke banget. Jadi alright ya, oke lah. Nanti kita coba juga di TrueTools ya. Nah, kita mau coba masuk ke ini dulu nih, Face ID teman-teman. Apakah bisa masuk ke Face ID-nya? Karena ini kan berhubungan sama layar dan kamera depan ya teman-teman ya. Alright, kita langsung Face ID aja di sini. Bentar. Oke, lagi loading. Oke, sudah beres Face ID-nya. Setup later. Alright. Kita udah ngatur Face ID-nya dan juga passcode-nya, teman-teman. Kita coba lock dulu handphonenya ya. Nah, ini kan ke-lock ya. Tuh, teman-teman ya. Ke-lock ya. Tuh. Nah, langsung kebuka, guys. Lagi. Tuh, langsung kebuka, anjir. Kita lock lagi. Nah, kita kebukain. Tuh, cepet banget Face ID-nya. Jadi bagus banget ya. Waduh, mantap. Nah, nih kalau misalkan kameranya ori apa enggak, kalian bisa langsung lihat di sini. Kalau misalkan aktifin kamera, dia ada hijau-hijau di sini, guys. Tuh, ya ini kamera depannya berarti original ya. Ya, nanti kita juga cek di luar tes kameranya dan juga cek di TrueTools, guys. Oke, jadi seperti itu aja. Oh ya, gue mau masukin ke ini dulu, teman-teman. WiFi gue. Nah ini dia ya, gue udah masukin ke internet gue ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke iCloud lewat App Store ya. Oke, gue udah masuk ke iCloud gue. Tuh ya, gue udah masuk ya. Nih, cek nih. Lihat sini. Lihat, oh bentar. Set. Nah, gue udah masuk ke iCloud gue teman-teman. Weh, mantap kan? Oh iya, kita bakal tes baterainya. Ini berapa persen guys? Kita lihat ya. Nah ini, wah udah tinggal 17% guys. Kita selalu dapat baterai yang low mulu ya teman-teman ya. Waduh, oke nggak apa-apa. Ini kita coba tes. Oh, dapat 100% guys. Nanti kita bakal coba juga di TrueTools ya. Apakah benar ini 100% atau suntikan?
Oke, seperti itu ya baterainya ya, 17% nih. Oke, kita buru-buruin aja reviewnya. Ya, kita langsung masuk ke general. Ini hal yang terpenting juga ya teman-teman ya. Kita langsung ke about. Ini dia, ternyata iPhone ini udah make iOS 26.1 ya. Udah lumayan terbaru banget ya. Dan ini iPhone 13 LLA punya. LLA itu berarti USA punya ya teman-teman ya. Dan ya seperti itu. Ini bener 128 GB. Dan kita bakal tes juga mesinnya teman-teman. Ini apakah bener iPhone 13? Langsung kita masuk ke website. Nah, ini kita udah masuk ke websitenya, langsung copy paste aja yang ada serial number di sini. Masukin serial number, tinggal copy paste dan kirim teman-teman. Dan lihat hasilnya apa. Bener, ini iPhone 13 ya, bukan iPhone 12 atau iPhone yang di bawahnya. Jadi ini bener seri 13. Dibeli 21 Februari 2022, kadaluarsanya habis di 21 Februari 2023. Oke sih, masih di tahun 2022 ya teman-teman ya. Jadi beneran ini adalah iPhone 13 original teman-teman. Jadi bukan HBD ya. Nah langsung aja kita masuk ke part and service history. Oh, nice shot banget ya teman-teman ya. Di sini ada baterai yang baterai yang udah diganti, kamera juga repair dan display juga repair. Tapi di sini harusnya kalau misalkan dia nggak kedeteksi gitu merek ya serial numbernya nggak original, dia ada di bawah sini kondisinya ya. Oke, jadi ini ada tiga hal yang udah tiga part yang udah diganti, kayak baterai, kamera, dan display. Untuk ke Orion-nya nanti kita bakal tes di akhir video ya, apakah benar original apa enggak. Alright, seperti itu teman-teman. Jadi ya menurut gue ini worth it banget sih HP-nya ya. Oh iya guys, kita mau tes juga speakernya ya teman-teman ya, speakernya. Jadi kita langsung masuk ke YouTube aja, kita tes audionya. Set. Karena gue review tuh selalu ngetes audio, layar, semuanya lah gue tes ya. Kamera sih concern banget gue, karena kita kan butuh untuk konten ya. Lagu DJ terbaru 2025. Dengerin. Maman Fandi Remix. Enak? Stereo audionya. Enak audionya. Nah, jadi seperti itu aja audionya, speakernya ya. Kalian tes sendiri, cek sendiri gimana kalau kalian denger. Kalau gua denger sih enak ya, stereonya aktif, bassnya juga masih oke. Jadi ini ya oke lah kualitas dari speaker handphone ini teman-teman. Alright. Nah, ini gua bakal ngetes juga bagian terpenting juga ya, sebelum kita ngetes kameranya di luar. Yaitu apa? Panic pool guys. Kita bakal cek panic poolnya apakah ada di handphone ini atau nggak ada. Oke, langsung aja ke sini. Waduh, semoga tidak ada ya teman-teman ya. Kita ke bawah. Ini deg-degan banget sih gua, karena gua malas banget ketemu panic pool ya. Di sini lihat pelan-pelan aja gua. Pelan-pelan aja. Gua nggak mau ngetik karena bersih sekali guys. Alhamdulillah kita dapat handphone yang bagus lagi teman-teman ya. Nggak ada panic pool sama sekali. Nih, gua ketik sekarang. Panic. Tuh, nggak ada ya. Aman ya, clean ya, handphonenya clean banget ya teman-teman ya. Ini nggak ada panic pool, aman semua. LCD juga ya mungkin nggak ori, audio bagus. Dan kita saatnya ngetes di luar untuk kameranya sama mic-nya. Jadi ini kamera depannya di iPhone 13 Basic. Gimana menurut kalian? Audionya bagus juga nggak? Nah, ini kalau gue lihat sih di layar bagus ya. Kita coba kamera belakangnya. Ini dia kamera belakang dari iPhone 13 Green. Kalian lihat autofocusnya gimana, bagus nggak? Tuh. Cakep ya autofocusnya ya. Set. Oke, kita coba mode 0,5 nya nih buat ngevlog. Aduh, lagi hujan-hujan guys, lagi gerimis nih. Gue buru-buru aja reviewnya. Ya, kalian coba, ini gue coba pakai di 0,5 sambil ngevlog, dan gue coba pakai lari ya. Nah, gimana? Shaky-nya aman nggak dari HP iPhone 13 Green ini? Kita pakai mode sinematik di kamera depannya. Gimana menurut kalian bokeh-bokehnya? Bagus nggak? Audionya kalian tes juga ya. Ini gue nggak pakai mic, gimana? Bagus nggak? Wah, hujan guys. Nah, ini mode sinematik di kamera depannya, kamera belakangnya guys ya. Jadi gimana bokeh-bokehnya? Gue pindahin bokehnya ke belakang. Tuh ya, gue pindahin lagi ke bunga. Dia ngelok bokehnya walaupun gerak-gerak bunganya. Mantap ya. Teman-teman, jadi di iPhone 13 itu nggak ada action mode ya. Jadi gue nggak bisa action mode, nggak bisa nyoba action mode. Tapi kalian lihat shaking-nya tadi di 0,5 sambil gue lari. Gimana, bagus nggak?
Oke, kali ini gue bakal ngetes kameranya di indoor ya. Gue bakal bandingin sama iPhone gua nih, yang ini nih. Ini adalah iPhone 14 Pro Max Indonesia dan ini adalah iPhone 13 Basic LLA. Langsung aja kita mode di kamera depannya teman-teman. Oke, ini settingannya sama aja ya, nggak ada berubahnya. Settingnya sama, 1, 2, 3. Oke, itu dia. Dan kita coba pakai ini ya, apa namanya? Mode 0,5, mode wide-nya di kamera depan. 1, 2, 3. Oke. Jadi kalian bisa bedain sendiri gimana kualitas dari kamera iPhone 13 dan iPhone 14 Pro Max gua. Gimana perbedaannya? Apakah beda jauh atau beda tipis-tipis saja? Nah, sekarang kita coba video kamera depannya. 3, 2, 1. Nah guys, jadi ini dia contoh kamera depan dari kedua handphone ini. Yang ini adalah iPhone 13 Basic, yang ini adalah iPhone 14 Pro Max. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas dari video kamera depannya dan kualitas dari audionya. Oke, itu dia ya. Kita coba pakai mode sinematiknya di kamera depan. Settingnya kita samain, F-nya ditaruh di 2,8 aja. Oke, ini dia. 3, 2, 1. Nah, ini dia teman-teman, jadi dua kamera di iPhone 13 dan juga 14 Pro Max. Ini mode sinematik di f2,8 ya, sama settingannya. Yang ini adalah iPhone 13 Basic, yang ini adalah iPhone 14 Pro Max. Gimana? Audionya juga kalian tes sendiri ya dari iPhone 13 ini. Sekarang kita coba mode foto potretnya teman-teman ya. Untuk bokeh-bokeh di kamera belakangnya. F-nya sama, kita taruh di f2,8. Ini juga sama, kita taruh di f2,8. Alright, benar. 1, 2, 3. Oke, jadi kalian bisa nilai aja gimana kualitas dari kameranya dan juga mikrofonnya teman-teman. Nah, ini dia. Kita bakal tes semua-semuanya di komputer gua. Apakah original ataupun ada data-data yang nggak menarik untuk kita lihat lah. Langsung aja kita masuk ke komputer untuk cek semua-semuanya. Nah teman-teman, di sini udah kebaca ya iPhone-nya. Ternyata iPhone ini adalah iPhone 13 warna biru ya teman-teman, blue. Terus juga ini adalah USA punya yang gue bilang tadi ya. Dan ya baterainya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini baterainya benar-benar 100% teman-teman. Wih, mantap sekali ya. Wow, oke kita coba aja tes di detail baterainya. Di detail baterainya ini kebaca adalah merek Desai ya. Jadi ini baru satu kali ngecas, dan kayak baterai-baterai yang pernah gue review sebelumnya juga itu selalu merek Desai dan ya selalu baru kita dapat 100% guys. Jadi gue pastiin ini baterainya aman banget ya. Nanti kita tes juga, cek juga itu original apa enggak. Nah, di sini ada crash analysis teman-teman. Crash analysisnya 0, benar-benar nggak ada masalah sama sekali di sini ya. Jadi ini handphone aman banget, nggak ada panic pull ya teman-teman. Jadi ya menurut gua worth it sekali ini handphonenya ya. Justiper gua beruntung banget dapat iPhone 13 yang bagus teman-teman, karena kebanyakan iPhone bypass WiFi only itu ada aja crash analysis, terus iOS-nya di bawah 26, ya 18 gua masih maklumin karena ya iOS 26 tuh memang terlalu panas banget ya, terlalu berat lah. Apalagi kalau masuknya di iPhone 13 ke bawah gitu. Jadi ya walaupun menurut gua iOS yang bagus itu ada 18 ke atas ya. Jadi ya itu dia handphone ini, iPhone 13 nih dapat iOS 26 ya, lumayan. Kita langsung masuk ke verification report-nya teman-teman. Nah, di sini verification report kelihatan ya, ini adalah iPhone 13 warna biru ya teman-teman. Jadi ini udah diganti casingnya, bukan warna, ini kan warnanya hijau harusnya, tapi ini ternyata warna biru. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang kita lihat adalah mesinnya ini beneran iPhone 13 ya, bukan iPhone di bawahnya. Ini mempunyai memory card 128GB, Toshiba punya, LLA ya, USA. Dan kalian lihat baterai, kamera, terus kamera depan, kamera belakang, itu full original teman-teman. Jadi udah gue pastiin ini adalah kameranya original dan baterainya juga original. Dan juga ini minusnya apa? Di layarnya. Seperti biasa produk-produk dari gue tuh memang layarnya ya bukan real original, tapi sudah hampir mendekati sama originalnya ya. Ya kualitasnya oke lah walaupun nggak original. Dan ini menarik nih, rating skornya adalah 100% teman-teman. Jadi ini gokil sekali ya. Barangnya sangat gokil banget ya teman-teman ya. Nah jadi itu aja review gue mengenai iPhone 13 warna hijau ini.
iPhone bypass WiFi only inter ya teman-teman ya. Kesimpulan untuk iPhone ini sangat bagus banget, minusnya cuma di LCD aja. Gue udah tes kameranya original, baterainya juga original. Jadi ya kalau kalian mau just tip sama gue, boleh banget langsung DM aja di Instagram gue @yogataufik. Karena iPhone ini adalah iPhone pesanan, jadi mohon maaf banget buat kalian ya. Nanti gue bakal kasih link untuk PO-nya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini ngebahas tentang iPhone inter bypass WiFi only dan juga tentang fotografi dan videografi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!